Rasulullah. Orang Ahmadiyah bersyahadat sama dengan yang Muslim dan Ahmadiyah, semuanya sama. Syahadat Ahmadiyah itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Jelas. Ini tidak ada perbedaan sedikit pun. Itu poin pertama tentang Islam. Dari poin ini, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini diamalkan oleh orang Ahmadiyah. Berarti dalam poin ini Ahmadiyah sudah Islam. Sebagian orang banyak kalangan dia menyebutkan bahwa orang Ahmadiyah itu bukan Islam. Tetapi pada kenyataannya, kita bicara tentang fakta yang di lapangan. Kenyataannya, setiap orang Ahmadi kalau mau berceramah, pasti asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Kemudian ketika berkhutbah yang pertama kali disampaikan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ketika acara khudam, lajnah, ya, kemudian acara ansor, ini merupakan badan-badan yang ada di Ahmadiyah. Semua diawali dengan janji, ya. Sebelum janji itu ada syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai 3 kali diucapkannya. Baiat pun demikian, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan tidak berubah. Sedikit pun tidak berubah. Di mana-mana di Masjid Ahmadiyah, ya, masjid yang dibangun oleh Ahmadiyah, yang dikelola oleh Ahmadiyah, kita lihat di masjid itu kali mimbar biasanya ada tulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di masjid di Kemang yang di Parung tertulis pada bagian atas besar-besar itu di depannya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu syahadat. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi kalau kita berbicara mengenai hal ini, mengatakan Ahmadi punya syarat yang berbeda, fakta sudah membuktikan. Mungkin setiap orang bisa lihat di lapangan. Di mana-mana Ahmadi berada, selalu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, meskipun orang mengatakan apapun, tapi fakta yang berbicara. Berbeda kalau kita mengatakan katanya. Tetapi ketika fakta sudah menyatakan, bahkan qomat, azan, sama semuanya, tidak ada perbedaannya. Siapa yang mengingkari itu, dia mengingkari kenyataan. Ya, lebih-lebih lagi, tetap saja mengkafirkan misalkan, mengatakan non-muslim. Yang dikatakan non-muslim apanya? Syahadatnya atau tidak? Mengenai syahadat itu sangat penting. Kita tidak bisa mengingkari syahadat. Boleh saya katakan, saya sedikit ceritakan, ada seorang sahabat Nabi SAW pada waktu perang. Ya, pada waktu perang, yaitu Hadrat Usamah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau ketika melawan musuhnya, lalu musuhnya terjatuh. Beliau menghunuskan pedang ke arah musuhnya. Begitu mau dihunuskan pedangnya, dia mengucapkan, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Namun, Hadrat Usamah radhiyallahu ta'ala anhu tetap membunuhnya. Dan peristiwa ini terdengar oleh Nabi SAW, sehingga Nabi SAW memanggil Hadrat Usamah radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Hadrat Usamah radhiyallahu anhu ditanya oleh Nabi SAW, hai Usamah, aqatalta man qala la ilaha illallah? Apakah engkau telah membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah? Beliau katakan, benar, saya telah membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian Nabi bertanya, kenapa engkau membunuhnya? Kemudian Hadrat Usamah menjelaskan bahwa saya membunuhnya karena memang dia mengucapkan pada saat terjatuh. Benarnya itu hanya pura-pura untuk menyelamatkan dirinya. Kemudian Nabi SAW bertanya, asyaqaqta qalbahu ya Usamah? Hai Usamah, apakah engkau telah membelah dadanya? Nabi SAW mengulang pertanyaan itu. Sampai-sampai Usamah radhiyallahu ta'ala anhu merasa terpojok dengan hal itu. Sehingga seolah-olah merasa lebih baik seandainya dia belum Islam saja. Beliau belum Islam saja. Artinya begitu tegas Nabi SAW memperingatkan ini. Bahwa la ilaha illallah itu jangan anggap remeh. Jadi kita sebagai umat Nabi SAW, Nabi rahmatan lil alamin, harus menghargai kalimat syahadat. Dan tidak boleh mengkafirkan atau menyatakan non-muslim kepada orang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pendiri Jamaah Ahmadiyah melarang setiap orang Ahmadi atau siapapun untuk mengkafirkan orang yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Karena itu hal yang paling mendasar untuk kita masuk menjadi Islam. Ini penting. Jadi ketika orang itu mengkafirkan orang mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu dia tidak menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, boleh saya sampaikan salah satu referensi dari pendiri Jamaah Ahmadiyah. Ini buku beliau, ya. Ini buku Sirrul Khilafah. Ya, buku Sirrul Khilafah. Di dalam buku beliau katakan, buku ini dalam bahasa Arab, ya, Rahasia Khilafah.
Beliau menyatakan sini, ayuhan nas, wahai manusia, la ta'jalu alayya. Janganlah kalian tergesa-gesa dalam menentangku. Wa ya'lamu rabbi anni muslimun. Tuhanku mengetahui bahwa aku adalah seorang muslim. Fala tukaffirul muslimin. Maka janganlah kalian mengkafirkan orang Islam. Oke? Di sini jelas. Fala tukaffirul muslimin. Janganlah mengkafirkan orang muslim. Jadi, ketika prinsip beliau jelas ketika menyatakan bahwa jangan mengkafirkan umat Islam, artinya jangan mengkafirkan orang mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan mengkafirkan orang yang mendirikan salat. Jangan mengkafirkan orang yang membayar zakat. Jangan mengkafirkan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dan jangan pula mengkafirkan orang yang naik haji ke Makkah Al-Mukarramah. Jika orang mengkafirkan orang-orang yang mengamalkan ini, maka dia pada hakikatnya telah menyalahi aturan Islam. Pendiri Ahmadi melarang itu, tidak boleh mengkafirkan. Inilah salah satu karunia besar yang kita dapatkan dengan kita menjadi Ahmadi, kita menghargai semua orang. Bagaimanapun orang yang berada dalam naungan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mereka adalah muslim. Pendiri Jamaah Ahmadiyah dalam buku beliau Tiryaqul Qulub, beliau katakan bahwa orang yang menjadi kafir itu apabila dia mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi manakala orang itu dia mengingkari pendakwaanku sebagai Imam Mahdi, dia tidak menjadi seorang kafir, tapi dia menjadi orang yang akan beramal tidak baik karena dia menolak orang yang dijanjikan, wujud yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, hal ini penting untuk dimengerti. Kemudian beliau nyatakan, orang tersebut akan menjadi kafir manakala dia mengkafirkan orang yang mengucapkan diriku, yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi, dalam hadis disebutkan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa orang tersebut menjadi kafir? Karena ketika seseorang itu dia mengkafirkan sesama muslim, kemudian dalam hadis bahkan disebutkan, barang siapa menyebutkan ya kafir, wahai kafir, padahal tidak seperti itu kenyataannya, maka kekafiran akan kembali kepada orang yang menyatakan demikian itu. Oleh karenanya, terbiasa mengucapkan kafir atau mengkafirkan atau takfir kepada sama umat Islam ini merupakan satu hal yang tidak baik, yang harus ditinggalkan bagi mereka yang mencintai umat Nabi Muhammad SAW. Boleh berbeda, silakan. Karena itu Nabi SAW sudah kabarkan bahwa umat Islam, umatku akan terpecah ke dalam 73 golongan. Itu biasa. Meskipun berbeda-beda, tetapi semuanya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang Rasulullah ucapkan ummati, mereka semua adalah umatku. Beliau tidak membeda-bedakannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Dalam hadis tadi, hadis yang tentang Jibril tadi yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan Islam yang adalah wa tuqimas shalah, engkau mendirikan salat. Salat ini dimaksudkan salat fardu yang 5 waktu tadi. Salat fardu 5 waktu orang Ahmadiyah melakukannya seperti yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita mulai dari kata Islam saja, salatul isya, Ahmadiyah salat 4 rakaat, sama seperti umat Islam umumnya. Kemudian subuh, ya. Subuh itu 2 rakaat. Tidak ada ditambah, tidak dikurang. Ya, bagaimana cara Rasulullah salat, seperti itu pula orang Ahmadiyah salat. Kemudian zuhur atau biasa disebut di Indonesia lohor, ya. Itu 4 rakaat, sama, tidak ada perbedaannya sedikit pun tata caranya, ya. Di awal dengan takbiratul ihram, di akhir dengan salam. Kemudian asar 4 rakaat juga, sama seperti yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seperti yang diamalkan oleh umat Islam pada umumnya. Dan kemudian M-nya adalah maghrib, salat maghrib 3 rakaat, sama seperti umat Islam pada umumnya, tidak ada perbedaan, baik dari gerakan maupun bacaannya. Mengenai salat, ya, fikih lah, ya. Fikih pandangan-pandangan Jamaah Ahmadiyah, ya, kebanyakan lebih cenderung kepada mazhab Hanafi, ya. Oleh karenanya, bukan berarti yang lain tidak diterima, semuanya sama diterima. Dikumpulkan menjadi satu, dilihat mana yang setelah diperhatikan. Tapi pada umum yang terbanyak adalah mazhab Hanafilah yang paling mirip dengan Ahmadi. Ya, kita lebih cenderung ke sana pandangan-pandangan itu.
Ketika berbicara dengan apakah Ahmadiyah ada yang beda dengan tidak? Tidak ada. Jadi karena mazhab ini bukan jadi masalah, karena mazhab Hanafi itu bagian mazhab yang diakui juga dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka ketika orang Ahmadi sesuai dengan mazhab Hanafi misalkan, itu berarti sudah sesuai. Artinya tidak ada yang keluar dari jalur-jalur yang telah ditetapkan oleh agama Islam. Kemudian yang ketiga adalah waktu tiaz zakah, ya, membayar zakat. Orang Ahmadi pun membayar zakat, ya, dengan syarat zakatnya ada zakat fitrah, ada zakat mal. Tiap tahun orang Ahmadi membayar zakat fitrah, ya, seperti yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula dengan zakat mal, itu dilaksanakan oleh Ahmadiyah sesuai dengan aturan-aturan yang telah Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu cukup nisab dan haul, ya. Cukup manakala telah cukup nisab dan haulnya, kita pun membayar zakat mal. Dan kemudian kita berpuasa pada bulan Ramadan, ya. Kita berpuasa pada bulan Ramadan. Orang Ahmadiyah berpuasa seperti puasanya umat Islam pada umumnya. Tidak ada ditambah, tidak dikurangi. Amalan-amalan bulan Ramadan, orang Ahmadiyah melaksanakan amalan-amalan itu sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, di mana kebanyakan orang Ahmadiyah itu banyak melakukan pengorbanan-pengorbanan yang luar biasa, ya, bersedekah. Kemudian ada satu amalan yang di 10 terakhir bulan Ramadan itu yang disebut iktikaf. Kebanyakan hampir tiap-tiap masjid yang orang Ahmadi melaksanakan iktikaf ini. Salah satu amalan yang jarang, ya, yang hampir ketika saya masih non Ahmadi, masih ghair Ahmadi, hampir tidak pernah saya lihat di kampung saya orang melaksanakan iktikaf ini. Seperti yang disunahkan oleh Nabi SAW. Dan orang Ahmadi melaksanakan itu. Melaksanakan hal yang sangat penting. Kenapa saya katakan penting? Karena Nabi SAW melaksanakan itu. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, itulah yang kita ikuti. Ambil keberkatan dari Nabi SAW, itu merupakan hal yang menjadi ciri khas orang Ahmadi. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, kita ambil bagian, menjadi berkatnya. Karena semua keberkatan itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala yang telah diberikan wasilahnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya kita apa yang Rasulullah sunahkan itu kita ikuti dengan sebaik-baiknya. Kemudian naik haji. Naik haji manakala orang Ahmadiyah sudah mampu, bagi mereka sudah mampu. Karena syarat haji seperti yang disebutkan oleh hadis tadi, man istata'a ilaihi sabila, ya, naik haji bagi siapa yang sudah mampu. Jadi orang Ahmadiyah yang sudah mampu untuk berangkat haji, tidak ada ke tempat lain selain Makkah Al-Mukarramah, di Ka'bah, ya, yang ada di Saudi Arabia sana. Kebanyakan orang berpikir bahwa orang Ahmadi itu, mereka menyebutkan Ahmadi bukan Islam dan sebagainya. Sehingga mereka berpikir, karena banyak fitnah yang sudah menyebar, menyebutkan bahwa orang Ahmadi tidak berhaji ke Makkah Al-Mukarramah. Ini hal yang tidak benar. Bahkan perlu diketahui, Khalifah Ahmadiyah pun melaksanakan haji di Makkah Al-Mukarramah. Putra dari pendiri Jamaah Ahmadiyah, Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu, beliau melaksanakan haji di Makkah Al-Mukarramah. Ya. Kemudian orang-orang Ahmadiyah dilarang untuk melaksanakan haji. Kenapa? Dilarangnya itu apa dalam sunnah untuk dilarang? Karena memang sudah dianggap sebagai bukan muslim. Oleh karenanya mereka mengatakan, tapi mereka tidak menyadari bahwa yang naik haji itu tiap tahun banyak orang Ahmadi. Banyak orang Ahmadi. Misalkan Amir kita Bapak Maulana Abdul Basit, beliau itu haji di Makkah Al-Mukarramah. Maulana Munirul Islam Syahid, beliau ke Makkah Al-Mukarramah. Maulana Zafar Nasir, mubalik kita juga, markazi kita, berangkat ke Makkah Al-Mukarramah. Dan masih banyak para Ahmadi, para mubalighin yang sudah naik haji ke Makkah Al-Mukarramah. Nah, sekalipun difatwa oleh ini tidak boleh, haram untuk tidak boleh naik haji ke Makkah. Itu dilarang oleh beberapa kalangan. Ya, saya tidak menyebut tidak semua, beberapa kalangan. Banyak juga yang mengatakan ya, orang Ahmadi muslim, mereka langsung naik haji. Ya, itu pro kontra biasa. Tetapi berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa apa yang dilakukan, apa yang diamalkan oleh orang Ahmadi itu adalah amalan muslim, amalan seorang muslim. Ya, ini hal yang terpenting yang harus kita pahami. Jadi ketika orang Ahmadiyah naik haji di Makkah Al-Mukarramah, tidak ada lagi keberatan untuk kita mengatakan bahwa orang Ahmadiyah tidak berhaji ke Makkah Al-Mukarramah. Kemudian ada yang menyebutkan lagi orang Ahmadiyah naik hajinya ke Kadian. Ini banyak buku literatur fitnah, ya, saya katakan, yang menyebutkan Ahmadiyah naik hajinya ke Kadian. Tidak benar sama sekali. Tidak ada amalan haji ke Kadian. Kalau orang-orang Ahmadi ke Kadian itu hanya tujuannya biasanya adalah untuk acara-acara jalsa salana, ya, kegiatan-kegiatan tahunan yang bukan ibadah haji. Ini disalahartikan oleh orang-orang mengatakan, wah ini adalah haji. Tidak sama sekali. Siapa yang mengatakan ada haji di luar Makkah Al-Mukarramah, ya, maka dia melakukan pelanggaran terhadap aturan Islam, aturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Ahmadi tidak melakukan pelanggaran itu. Jadi ketika orang mengatakan Ahmadi Muslim, itu adalah hak, itu benar. Sebab amalan-amalan Ahmadiyah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.